Jumpa lagi dengan Kak Kila dan Cece Tina. Oke, apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kalau luar biasa, kalau dahsyat Cek, nanti nyanyinya harus semangat ya Cek. Semangat, Cek. Iya, oke. Nah, Mari. Kak Tina dan adik-adik di rumah, Ya. sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dan Amin. semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau naikkan pujian ini, Bapa, aku datang padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan dari awal lagi adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Nah adik-adik, Cece mau ngajak kalian dengan bergerak-gerak ya Cek, biar Oke, jangan Kak. lesu Cek di rumah. Siap, Kak. Kan apalagi hari ini Sabtu kan sudah libur sekolah. Bener, Kak? Nah kita memuji Tuhan dengan semangat dan antusias dengan bersuka cita ya Cek. Semangat, Kak. Gerak-gerak kan ya kaki Oke. ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ikutin kakak-kakak yang ada di depan. Oke. Yuk, Yeay. lebih semangat adik. Tepuk tangan dulu ya adik-adik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kaki cek. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badannya cek. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji
bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama, bersama-sama. Sekali lagi cek, bersama-sama. Haleluya. Nah Cece, nah kita percaya bahwa di mana-mana kalau ada Tuhan hati kita senang Cek. Pasti senang, Cek. Nah, apalagi kita sudah online di sekolah minggu GSCA Maranatha, Ce. Bener, Kak. Ya, kita di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Oke. Kita nyanyikan lagu itu ya, Ce. Yuk. Lebih semangat ya, adik. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya lengan kuat-kuat ya di rumah. Ajak koko Cece-nya. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yeah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya. Lambaikan tangannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yeah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita dengan Tuhan ya. Ialah kita mau masuk, kita mau lebih sungguh lagi dengan hati yang dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya pada saat kita memandang wajah Tuhan, penuhlah hati damai kita, penuhlah hati damai adik-adik di rumah. Amin, Cek. Amin, Kak. Ya, mari kita berdoa dan kita percaya kita mau dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Rasakan hadirat Tuhan dimanapun kalian berada saat ini. Tuhan hadir bersama dengan kalian dan Tuhan sedang memeluk kalian satu persatu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan bagi kami. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Biarpun bumi beranjak Tuhan, gunung-gunung bergoncang Tuhan, tapi kasih setia-Mu tidak akan pergi dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami semua adik-adik-Mu yang ada di rumah mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami membuka hati kami, membuka pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan itu Tuhan tertanam dalam loh hati kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di penghujung akhir zaman ini. Berkati Koko Cece yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami, jangan pernah melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Jadi urusan kamu kesini ngapain coba? Ada urusan apa? Jadi gini, aku tuh pengen jadi anak Tuhan. Gimana ya caranya? Oh, mau jadi Tuhan nih, gampang, bisa diatur nih. Sini. Kamu mau jadi Tuhan kan? Iya, Kila. Aduh, sakit Kila. Kok malah ditampar Wah, sih? kamu kan mau jadi Tuhan nih. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kamu kasih dong pipi kanan kamu. Sini, pipi kanan kamu. Aduh. Oh, kamu mau cari anak Tuhan. Kan cari anak Tuhan harus memberi. Sini baju kamu. Cie yang udah cari anak Tuhan. Bye-bye anak Tuhan. Mantap nih, jadi anak Tuhan ye. Nah, tadi udah ditonton kan videonya. Nah, dari video tadi itu merupakan contoh perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak baik untuk kita lakukan. Nah, tetapi dari video tadi menggambarkan bahwa apa? Ketika kita ya diperlakukan dengan tidak baik, kita nggak boleh melakukan hal yang sama dari kepada orang lain. Nah, tapi sesuai firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau belajar menjadi terang dimanapun kita berada. Jadi menjadi terang itu bukan soal diri kita sendiri, tetapi ada satu pribadi terang itu sendiri bagi setiap kita, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, Shalom adik semuanya. Wah, tadi kita udah bernyanyi nih untuk Tuhan ya. Nah, sebelum kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami tadi sudah bernyanyi untuk-Mu. Sebentar Bapak, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dan kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita berjumpa lagi nih pada minggu ini. Nah, tapi sebelum kita mau belajar ya firman Tuhan pada hari ini, di sini Kak Priscilla mau kasih lihat sesuatu dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Nah, di sini ada sebuah kertas ya yang bertuliskan kalimat percaya. Nah, adik-adik bisa dilihat ya tulisannya di depan ya, adik-adik. Nah, jadi apa arti dari kalimat ini, adik-adik? Nah, sesuai dengan firman Tuhan kita mau membahas tentang surat Titus, adik-adik, yang terdapat di Titus 1 ayat 4 ya. Nah, bisa dilihat ya ayatnya di depan ya, adik-adik. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Kepada Titus, anakku yang sah, melalui iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau, adik-adik. Nah, dari Titus 1 ayat 4 ini merupakan apa? Surat Titus ya yang ditulis oleh Paulus, adik-adik. Ketika apa? Ketika Titus berada di sebuah pulau. Nah, di mana apa? Pulau itu yang bernama Pulau Kreta, adik-adik. Nah, dalam suratnya ya, Paulus di sini mendorong untuk setiap orang-orang yang berada di Pulau Kreta tersebut bagaimana cara hidup mereka untuk menyenangkan hati Tuhan, adik-adik.
Nah, di sini kira-kira menurut pendapat adik-adik apa sih yang membuat Paulus menulis surat kepada Titus adik-adik? Nah, itu jawabannya terdapat di Titus 2 ayat 7 ya adik-adik. Nah, ayatnya bisa dilihat di depan ya adik-adik. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, jadi di sini Paulus ya menolong Titus untuk untuk menjadi contoh untuk berbuat baik dan menjadi contoh untuk setiap orang-orang jemaat yang ada di pulau Kreta tersebut ada di. Nah, contohnya nih ya, misalnya adik-adik bisa membantu papa mama kalian, adik-adik bisa membantu mereka. Nah, ketika waktunya adik-adik belajar, nggak perlu disuruh lagi ya, adik-adik bisa belajar sendiri. Nah, ketika adik-adik bermain, nah adik-adik bisa membereskan mainannya sendiri. Nah, hari ini adik-adik kita akan mendengar pelajaran yang tentunya sangat indah, yaitu ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Paulus adik-adik. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya adik-adik. Nah, seorang laki-laki ini yang bernama Paulus. Nah, sama nih seperti pelajaran yang udah kita bahas ya sebelumnya ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan membahas di mana Paulus ya menulis surat untuk ditujukan kepada Titus, di mana dalam suratnya Paulus meminta Titus ya sebagai sahabat baiknya dan teman sekerjanya untuk tinggal di pulau Kreta adik-adik. Nah, dalam suratnya juga ya yang isinya adalah mengajarkan kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di pulau Kreta tentang kasih Yesus kepada orang lain, perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan, dan memiliki hati yang baru adik-adik. Nah, perbuatan baik yang diajarkan kepada setiap jemaat yang ada di pulau Kreta adalah di mana mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka adik. Nah, menurut pendapat adik-adik, kira-kira apa sih contoh-contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan? Nah, itu terdapat Paulus mengatakannya di Titus 3 ayat 1 sampai 2 ya. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Nah, bisa dilihat ya ayatnya di depan ya, ada di perbuatan baik yang bersikap lemah lembut, bersikap ramah, jujur, kemudian suka menolong, melakukan setiap pekerjaan yang baik, dan memiliki kasih adik-adik. Nah, menurut pendapat adik-adik, apa sih yang membuat Paulus harus menulis surat kepada Titus bagi setiap jemaat yang ada di pulau Kreta tersebut? Nah, jawabannya kenapa? Karena di setiap jemaat ya yang ada di pulau Kreta tersebut masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sehingga Paulus ya tadi meminta Titus sebagai sahabat baiknya untuk mengajarkan kasih Yesus kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di pulau Kreta tersebut. Sehingga sehingga mereka boleh memiliki Tuhan Yesus di hati di setiap jemaat yang ada di pulau Kreta tersebut adik-adik. Nah, di sini Kak Priscilla ada sebuah kertas ya yang bertuliskan tentang kasih Tuhan Yesus adik-adik. Nah, bisa dilihat ya tulisannya di depan ya adik-adik. Nah, dari kalimat semuanya ini adalah pengertian kita diselamatkan oleh karena kasih dan kemurahan Allah adik-adik ya. Bukan karena bukan karena
perbuatan baik kita. Nah, tetapi di sini mengapa Allah menyelamatkan setiap pribadi kita, jadi? Nah, jawabannya itu terdapat di Titus 3 ayat 5 ya. Bisa dilihat ya ayat yang di depan ya, adik-adik. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena apa? Perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, adik-adik. Nah, jadi apa? Jadi Tuhan Yesus di sini sudah memberikan ya setiap pribadi kita, yaitu Roh Kudus, untuk apa? Untuk memimpin, untuk membimbing setiap pribadi kita, adik-adik. Nah, jadi ketika kita memberikan kasih Yesus kepada orang lain ya, melalui perbuatan baik kita, itu merupakan apa? Perbuatan yang dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini kita ambil di Matius 5 ayat 16 ya. Nah, bisa dilihat ya ayat di depan ya, adik-adik. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Bapa yang di sorga. Nah, jadi di sini apa, adik? Tuhan Yesus adalah terang itu sendiri, dan kita sebagai anak-anaknya apa? Belajar untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, contohnya misalnya kita saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni, saling menolong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi kesimpulan dari cerita ini apa, adik? Nah, di sini Kak Priscilla ada sebuah gambar ya, di mana di sini terdapat sebuah gambar lampu ya, lampu yang bercahaya. Terus ayat hafalan kita minggu ini, dan ada gambar orang ya, adik. Nah, di mana dari gambar semuanya ini apa? Tuhan Yesus ingin kita menjadi seperti Paulus dan Titus, yang bisa menjadi terang dimanapun kita berada, adik. Nah, Tuhan sama nih seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan, adik. Di mana apa? Tuhan Yesus sudah menyelamatkan orang, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang, Tuhan Yesus juga udah menolong orang. Nah, itulah contoh baik yang bisa kita lakukan, adik-adik. Jadi apa? Perbuatan baik itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi apa? Tetapi untuk memuliakan nama Bapa. Jadi Tuhan Yesus apa? Ingin kita menjadi terang dimanapun kita berada, dan apa? Dan Tuhan Yesus sudah memberikan kita Roh Kudus untuk apa? Untuk membimbing dan mengingatkan setiap pribadi kita masing-masing. Oke, terima kasih ya, adik, sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman ini pada hari ini. Biarlah kami bisa mulai menjadi terang dimanapun kami berada. Dan terima kasih juga buat rahmat-Mu yang senantiasa selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, berjumpa lagi ya di minggu berikutnya.